Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali di channel Keluarga Katolik ini. Mari kita membahas Kisah Para Rasul bab 20. Sebuah bab yang penuh dengan kisah yang mengharukan karena disinilah terjadi perpisahan antara Rasul Paulus dengan para penatua dan jemaat di Efesus. Dalam bab 20 ini, Paulus mencurahkan isi hatinya. Paulus mencurahkan apa yang selama ini menjadi pergulatan dalam hidupnya sebagai seorang rasul yang telah banyak berkorban demi Tuhan dan untuk jemaat yang dipercayakan kepadanya. Mari kita baca beberapa ayatnya. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini kita melihat kesungguhan hati Rasul Paulus. Dia setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang dia aniaya dalam perjalanannya ke Damsyik, Rasul Paulus ini berubah hidupnya. Perubahan itu terjadi juga di tataran nama. Kalau tadinya namanya adalah Saulus, dia kemudian menjadi Paulus. Paulus dalam bahasa Yunani artinya kecil. Ya. Jadi misalnya saya mengatakan buku itu kecil dalam bahasa Yunani, maka saya mengatakan buku itu Paulus. Ya, karena Paulus itu artinya kecil. Nah, disinilah kita melihat perubahan drastis yang terjadi dalam hidup Paulus. Dia yang tadinya merasa besar sebagai penganiaya jemaat Tuhan yang melawan keyakinan Paulus atau Saulus pada waktu itu, yaitu keyakinan Yahudi. Ya. Saulus yang merasa berkuasa bisa menganiaya menjadi Paulus menjadi yang kecil ketika setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dan ternyata Yesus yang bangkit itu memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang dianiaya oleh Paulus itu sendiri dengan kelakuannya sewaktu Saulus belum bertobat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa besar cinta Rasul Paulus ini kepada jemaat. Dia mengatakan, aku tahu bahwa aku akan ditangkap, dipenjara, menderita, bahkan mungkin juga mati nanti di Yerusalem. Tetapi karena sudah menjadi kehendak Tuhan, maka akan dia jalani. Dia akan bertahan sampai akhir. Nah, ini adalah sebuah keutamaan yang perlu kita miliki di zaman sekarang. Apakah kita juga bisa bertahan sampai akhir dalam iman kita? Dalam perjuangan kita menjadi seorang pembela kebenaran, pembela kejujuran seperti Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah sebuah undangan untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu ayat yang juga menarik perhatian saya. Dikatakan seperti ini. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama mereka semua. Menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Kemudian mereka mengantar dia ke kapal. Inilah kedekatan rohani antara
Paulus dengan jemaatnya. Paulus tidak hanya mewartakan, tetapi juga berdoa bersama dengan jemaat. Bersatu hati dalam doa dengan jemaat yang dia layani. Ini juga undangan untuk kita semua, gembala dan umat Allah pada zaman sekarang. Mari kita juga bersatu hati dalam doa-doa kita. Kita saling mendoakan satu sama lain. Kita saling meneguhkan satu sama lain. Kita saling bertemu juga untuk saling berdoa, ya, untuk saling menyapa, saling menguatkan. Janganlah kita melihat gembala kita itu sebagai orang yang di atas, ya, tetapi sebagai saudara. Juga kami, para imam, diajak juga untuk melihat umat bukan sebagai yang di bawah, tetapi sebagai mitra, sebagai saudara, sebagai sahabat, satu pelayan. Oleh karena itu, semoga kita semakin bersatu hati dalam pelayanan kita untuk gereja kudus. Kita hanya berbeda fungsi jabatan pelayanan saja, tapi di balik semua itu, kalau kita kembali kepada esensi diri kita, kita sama-sama pengikut Kristus yang diajak untuk juga memberikan diri seperti Rasul Paulus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.